Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan percaya diri bisa menggait bomber Borussia Dortmund Erling Braut Haaland pada tahun depan bermodal kontrak baru Ole Gunnar Solskjaer. Musim panas ini Chelsea dikabarkan menjadi tim yang paling serius menginginkan Erling Haaland. Tak tanggung-tanggung, The Blues diklaim siap merogoh kocek hingga 135 juta pound sterling untuk menggait Haaland. Meski demikian, kubu Dortmund diyakini tetap bersikeras tidak mau melepas Haaland. Sang bomber sendiri belakangan sudah memberi indikasi dirinya bertahan untuk musim 2021-2022. Tahun depan klausul rilis Haaland dalam kontraknya bersama Dortmund senilai 80 juta euro bakal mulai berlaku. Bisa jadi para klub peminat memilih untuk bertarung pada musim depan. Kini seperti dilansir Daily Star, MU merasa percaya diri bisa mengamankan tanda tangan Haaland pada tahun depan berkat kepastian soal kontrak baru Ole Gunnar Solskjaer. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Manchester United baru saja resmi memperpanjang kontrak Solskjaer hingga tahun 2024 mendatang. Ole Gunnar Solskjaer dan Haaland sendiri memiliki hubungan dekat mengingat keduanya sama-sama berasal dari Norwegia dan sempat berkolaborasi di Molde. Manchester United disebut masih menimbang peluang perekrutan Saul Niguez dari Atletico Madrid musim panas ini. MU punya peluang, tapi ada 3 komponen yang bisa jadi penentuan transfer. Berikut 3 komponen itu selengkapnya. Yang pertama, keputusan Paul Pogba. Paul Pogba adalah faktor utama yang menghambat kepindahan Saul Niguez ke MU. Sejauh ini presentase Pogba meninggalkan MU cukup besar. Artinya potensi kedatangan Saul Niguez juga besar. Namun, jika sewaktu-waktu Pogba berubah pikiran dan memutuskan bertahan, MU akan otomatis menghentikan pengejaran Saul Niguez. Tidak ada gunanya merekrut Saul jika Pogba bertahan. Sejauh ini, kabarnya Pogba sudah menolak tawaran kontrak baru dengan gaji 350.000 pound sterling per pekan. Kemungkinan Pogba bakal ke PSG. Yang kedua, gangguan dari Liverpool. Liverpool adalah ancaman terbesar MU dalam perburuan Saul Niguez. Lagi pula, The Reds sudah terlebih dahulu tertarik, berarti mereka sudah lebih dulu memahami permintaan Atletico Madrid. Tawaran Liverpool juga tidak bisa disepelekan begitu saja. The Reds bisa menawarkan spot reguler untuk Saul Niguez, plus peluang meraih trofi yang cukup besar. Gaya bermain ofensif ala Jurgen Klopp juga seharusnya jadi pertimbangan tersendiri untuk Saul Niguez. Terlebih, jika Saul Niguez ingin merasakannya gaya bermain baru setelah sekian lama bermain defensif di Atletico Madrid. Yang ketiga, negosiator MU. MU telah bergerak sangat baik dalam transfer Jadon Sancho dan Rafael Varane. Kedua pemain ini bisa didatangkan dengan mulus dan harga yang tepat. Musim panas ini, untuk pertama kalinya transfer MU dipimpin oleh John Norton sebagai direktur sepak bola dan Darren Fletcher sebagai direktur teknik, bukan lagi oleh Edward Ward sendiri. Sejauh ini kerja keras keduanya terbukti berjalan baik, artinya ada optimistis tinggi MU bisa mendapatkan Saul Niguez. Spekulasi perihal masa depan Paul Pogba di Manchester United masih jadi topik panas. Kemungkinan Pogba akan pergi meninggalkan setan merah cukup besar. Memang masih belum jelas bagaimana nasib Paul Pogba, tapi MU harus bergerak cepat. Menurut ESPN, Ole Gunnar Solskjaer sudah membidik 3 gelandang sebagai pengganti Paul Pogba nanti. Ketiga gelandang yang dimaksud adalah Eduardo Camavinga, Saul Niguez, dan Ruben Neves. Masing-masing nama punya keunggulan masing-masing. Andai Pogba jadi hengkang ke PSG, MU akan berusaha mendatangkan salah satu dari 3 nama tersebut. Tentunya, uang hasil penjualan Pogba akan sangat membantu. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan tetap harus membayar gaji Paul Pogba seandainya sang gelandang hengkang ke klub lain pada musim panas ini. Manchester United diklaim memasang bandrol 60 juta pound sterling untuk Paul Pogba. Namun Paris Saint-Germain kabarnya merasa percaya diri bisa merekrut Pogba dengan harga 43 juta pound sterling.
kurang dari separuh biaya ketika United menggait sang gelandang dari Juventus pada 2016 lalu. Kini seperti dilansir The Sun, Manchester United kabarnya tetap harus membayar sisa gaji Pogba selama 12 bulan ke depan senilai 15 juta pound sterling atau setara dengan kurang lebih 300 miliar rupiah. Hal ini terjadi karena Paul Pogba tidak secara resmi mengajukan permintaan transfer. United pun kini tengah dihadapkan pada dilema untuk mempertahankan Paul Pogba dan harus kehilangan sang gelandang secara cuma-cuma tahun depan. Manchester United melihat beberapa celah yang harus ditutupi di bursa transfer musim panas ini. Tapi untuk melakukan itu mereka membutuhkan dana tambahan senilai 100 juta pound sterling atau setara 2 triliun rupiah. Urusan Manchester United di bursa transfer musim panas ini belum selesai. Menurut laporan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, klub besutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut masih butuh sosok baru di beberapa sektor, utamanya di sektor tengah. Beberapa kabar yang tersiar belakangan ini menyebutkan kalau MU butuh tambahan gelandang baru dan Leon Goretzka beserta Saul Niguez masuk ke dalam daftar belanjanya. Selain itu, Manchester United juga diketahui ingin merekrut bek sayap baru seperti Kieran Trippier. Untuk mendatangkan semua rekrutannya, The Red Devils butuh tambahan dana agar bisa bicara banyak di bursa transfer musim panas ini. Manchester United butuh 100 juta pound sterling untuk mewujudkan kebutuhannya. Untungnya, mereka memiliki beberapa pemain yang bisa diuangkan. ESPN melaporkan kalau MU berniat menjual 10 pemain sekaligus. Pemain yang dimaksud adalah Jesse Lingard, Brandon Williams, Anthony Martial, Diogo Dalot, Phil Jones, Alex Telles, Andres Pereira, Daniel James, dan Axel Tuanzebe. Satu nama lagi adalah Paul Pogba. ESPN menyebutkan kalau MU terbuka dengan gagasan menjual pemain asal Prancis tersebut di bursa transfer musim panas ini. Dan kebetulan Pogba sering mengutarakan niatnya untuk meninggalkan Old Trafford. Tahun lalu, Manchester United dikenal sebagai tim yang memiliki daya eksplosif tinggi saat melakukan serangan balik. Sepertinya raksasa Inggris tersebut bakalan berubah haluan setelah mendapatkan Rafael Varane. Rafael Varane ibarat kepingan terakhir untuk membuat MU berjaya di musim 2021-2022. Sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer sudah membayangkan kalau kehadiran pria asal Prancis itu bisa membuatnya memainkan strategi berbeda. Menurut The Athletic, kehadiran Varane membuat Solskjaer merasa kalau MU tidak membutuhkan proteksi yang lebih di lini pertahanan. MU diklaim akan menerapkan strategi yang lebih menyerang musim depan dengan memainkan satu gelandang bertahan saja, sementara yang lainnya bakalan menemani Bruno Fernandes untuk mengacak-ngacak lawan. Ini bisa jadi kabar baik buat Donny van de Beek. Musim lalu, porsi bermainnya sangat minim dan ketika diberi waktu tampil, pria berkebangsaan Belanda tersebut mengecewakan banyak kalangan. Posisi dan peran diduga sebagai penyebab performa Van de Beek yang mengecewakan. Ia sering dimainkan lebih ke dalam selama di Manchester United, padahal ia dikenal sebagai gelandang box-to-box kreatif ketika masih memperkuat Ajax Amsterdam. Ini juga bisa menjadi kabar baik buat Paul Pogba. Ia juga kerap tampil lebih ke dalam selama berseragam MU. Dan walaupun performanya tidak begitu mengecewakan, Pogba sering dikritik karena inkonsisten. Saga transfer Rafael Varane bisa saja berakhir berbeda dari skenario yang telah terjadi. Sebab sebelum MU mencapai kesepakatan dengan Real Madrid, Chelsea dan PSG dikabarkan ikut terjun ke dalam perburuan. Darren Fletcher merupakan salah satu mantan pemain yang sangat setia kepada Manchester United. Ia memutuskan gantung sepatu di tahun 2019 dan sempat mencoba peruntungan di dunia kepelatihan. 2 tahun berselang, pria kelahiran Skotlandia tersebut banting setir dan mengambil bagian di balik layar klub. Ia bergabung dengan MU sebagai direktur teknik dan bekerja sama John Murtough dalam urusan transfer. Keduanya berperan dalam setiap obrolan yang dilakukan dengan perwakilan Rafael Varane. Sementara petinggi MU lainnya, Ed Woodward, bertanggung jawab dalam proses negosiasi dengan Real Madrid. ESPN menyebutkan kalau Fletcher memainkan peran penting di balik obrolan dengan Rafael Varane. Pria berusia 37 tahun itulah yang meyakinkan Varane untuk melanjutkan karirnya di Premier League bersama MU. Berikut ini daftar bintang masa depan MU yang siap menggebrak skuad utama musim ini. Yang pertama ada nama Solas Solitaire. Solitaire melakukan debut bersama tim utama pada bulan Februari lalu melawan Newcastle United.
Pertandingan selanjutnya dia bermain sebagai pemain pengganti saat United bersama Real Sociedad di Old Trafford. Solskjaer mencetak sejarah dalam pertandingan itu, mencetak sebagai pemain termuda klub yang bermain di kompetisi Eropa saat berusia 17 tahun 23 hari. Sejak saat itu dia tampil konsisten di klub U23 United. Dia terus membuktikan kualitas dan mampu menjadi penyerang yang dipercaya oleh Gunnar Solskjaer untuk tampil di tim utama. Yang kedua, Hannibal Mejbri. Menurut laporan Manchester Evening News, klub membuka kesempatan Mejbri untuk menunjukkan kualitas terbaiknya sebagai pemain masa depan Setan Merah. Pemain yang sempat membela timnas Prancis U16 dan U17 ini melakukan debutnya di tim senior saat melawan Wolverhampton. Hal tersebut membuat dirinya dipanggil untuk bermain bersama timnas Tunisia di kompetisi nasional. Yang ketiga, Anthony Elanga. Elanga berhasil tampil baik dan mencetak gol saat MU melawan Brentford di pramusim. Terakhir kali Elanga mencetak gol adalah pada musim lalu saat melawan Wolves. Dia mampu menjaga kepercayaan pelatih dengan tampil baik selama pramusim. Elanga berhasil mencetak gol ke gawang Queen Park Rangers dan di pertandingan selanjutnya berhasil membuka keunggulan United di Old Trafford melawan Brentford. Menurut rumor yang beredar, Elanga masuk rencana untuk dipinjamkan, tetapi setelah penampilan impresifnya di pramusim, telah menarik perhatian oleh Gunnar Solskjaer untuk mempertahankan ia musim ini. Yang keempat, Amad Diallo. Amad sedang membela negaranya di pentas Olimpiade Tokyo 2020 bersama Pantai Gading. Amad yang masih berusia 19 tahun sudah dipercaya untuk masuk ke skuad utama asuhan Souhalio Haidara. Sejauh ini, Amad Diallo sudah tampil 8 kali bersama tim utama MU dan mencetak 1 gol saat bertemu AC Milan di Liga Eropa. Sedangkan bersama tim U23, Amad bermain cukup apik. Ia mampu mengemas 4 gol dan menyumbangkan 3 assist dari 3 penampilannya. Seperti yang dikatakan Fabrizio Romano, prioritas Manchester United berikutnya adalah memperkuat lini tengah. Sayangnya mereka mungkin sudah harus mencoret salah satu incarannya, yakni Leon Goretzka. Goretzka memberikan harapan buat MU, akan tetapi sepertinya raksasa Inggris tersebut harus memendam harapan tersebut dalam-dalam karena sang pemain bertahan di Allianz Arena kian membesar. Diketahui bahwa Goretzka dan Bayern Munchen sedang dalam proses diskusi soal kontrak baru. Julian Nagelsmann selaku pelatih cukup yakin kalau kesepakatan bisa tercapai tanpa masalah berarti. Nagelsmann yakin dengan potensi yang dimiliki Goretzka saat ini. Bahkan mantan pelatih RB Leipzig tersebut percaya kalau sang gelandang bisa jadi salah satu pemain yang berbahaya di Eropa pada masa mendatang.